Mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yawm nuwasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid li Syekh Shalih hafizahullah ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab mulakhas karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita telah menyelesaikan ayat pertama dari bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang setelah ayat tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal, ketika akan mengutus beliau Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah bersabda kepadanya, Innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, orang kaum yang berilmu tentang agama. Falyakun, maka jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, ila anni wahidullah. Sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, mereka semua telah mentauhidkan Allah, maka beritahukan mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka khamsa salawat, mewajibkan atas mereka 5 salat dalam setiap siang dan malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fa'inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka menaati engkau dalam hal tersebut, sudah bertauhid, kemudian sudah bersolat 5 waktu, mentaati Mu'adz bin Jabal, nah maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekah, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya, orang-orang kaya mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, ini zakat. Bahasanya sedekah. Kemudian fa'inhum ata'u kalidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jika mereka telah menaati engkau dalam hal itu, sudah berzakat, mengeluarkan zakat, maka pesan Rasulullah, berhati-hatilah engkau, fa iyyaka, berhati-hatilah engkau dari mengambil harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kemudian lanjut Rasulullah, dan takutlah engkau akan doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada penghalang antara doa tersebut, doa orang yang terzalimi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab, penghalang. Akhrajahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Akhraja dikeluarkan, yani diriwayatkan. Kemudian di sini ada alif sehingga memiliki makna dua orang telah meriwayatkan hadis ini. Dua orang telah meriwayatkan hadis ini. Ini maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca penjelasan Syekh Saleh hafizahullah. Ba'atha Mu'adzan ay wajjahahu wa arsalahu. Ba'atha mengutus Mu'adz. Yani wajjaha mengutusnya, arsala mengirimnya. Nah, ini sinonim. Karena Syekh lagi sedang menjelaskan makna dari kalimat bahasa Arab. Ilal Yaman, ke Yaman. Ay ilal iqlimil ma'ruf janubil jaziratil arabiyyati da'iyan ilallahi waliyan wa qadiyan wa dzalika fi sanati ashrin minal hijrah. Mengutus Mu'adz ke Yaman. Ini daerah yang ma'ruf, daerah yang dikenal di selatan Jazirah Arab. Rasulullah mengutus Mu'adz ke daerah tersebut sebagai da'iyan, sebagai seorang dai yang menyeru kepada Allah sekaligus wali, pemerintah, gubernur, qadhi, qadhiyan sebagai hakim, sebagai dai sekaligus wali, pemerintah dan hakim. Wadzalika fi sanati ashrin. Itu pada tahun kejadiannya pada tahun ke-10 dari Hijrah, tahun 10 Hijriah. Ahlul kitab ay humul yahudu wan nasara li'annahum kanu fil yaman aktsaru min musyrikil arab au aghlab. Ahlul kitab ini dalam hadis ketika Rasulullah bersabda itu di awal innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum di Yaman itu dari ahli kitab. Yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, karena mereka lebih banyak di Yaman mayoritas dibandingkan orang-orang musyrik. Nah, di au aglab lebih banyak atau aglab mayoritasnya. Mayoritasnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kemudian syahadah. Syahadatu yajuzu fiha raf'u ala annahu ismu yakun muakharan wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzul aks. Nah, boleh dibaca dengan rofa syahadatu dengan dhammah sebagai isim yakun yang diakhirkan wa awwalu khabaruha muqaddam dan khabarnya di muqaddam didahulukan. Boleh juga sebaliknya. Jadi isi yakun ini memiliki eh, kaidah amalan bahwasanya isimnya akan rofa seperti ini. Ya syahadatu. Dan khobar yakun bisa atau harus nasab di fathah. Dan di sini syahadah bisa menjadi isim yakun atau bisa menjadi khobar yakun. Nah, kata Syekh bisa dibaca rofa atau al-aks atau nasab. Nah, kita lihat fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya syahadat la ilaha illallah menjadi yang pertama kali engkau dakwahkan. Begitu. Atau falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Maka hendaknya awal atau pertama kali yang engkau dakwahkan itu adalah syahadat la ilaha illallah. Demikian. Cara mengetahui mana khobar, mana isim dari isim ya na'am
Khobar adalah yang menyempurnakan faedah atau makna. Sehingga ketika khobarnya tidak ada, maka maknanya tidak sempurna. Misalnya fal yakun syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah syahadat la ilaha illallah. Nah, ini di dalam satu kalimat tidak bisa dipahami. Hendaklah syahadat la ilaha illallah. Kenapa syahadat la ilaha illallah? Ketika ada khabarnya, awal ma tad'uhum baru bisa dipahami dalam suatu konteks kalimat. Nah, ini dalam ilmu nahwu. Kita lanjutkan wa fi riwayatin ay fi riwayatin ukhra fi sahihil Bukhari. Dalam riwayat lain. Ya, ini maksudnya riwayat lain dalam Sahih Bukhari. Yang ada di sini disebutkan Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Kemudian ata'u kalidzalik ay syahidu qadu li da'watika wa kafaru bima yu'bad min dunillah. Ketika mereka telah menaatimu dalam hal tersebut, ketika sudah didakwah, didakwahi dengan tauhid, mereka menaatimu, menaati Muad bin Jabal. Yaitu mereka telah syahidu, bersaksi. La ilaha illallah. Wanqadu. Inqada, tunduk. Tunduk terhadap dakwahmu. Wakaru. Tidak sampai situ saja. Namun juga harus kafaru. Mengingkari segala yang mereka sembah selain Allah. Harus kufur terhadap yang mereka sembah selain Allah. Ini makna ata'uka. Sudah bersyahadat la ilaha illallah, menaatimu dan kufur terhadap kesyirikan-kesyirikan mereka. Iftaradha alaihim, aujaba alaihim. Iftaradha alaihim maknanya adalah aujaba alaihim, mewajibkan. Allah wajibkan atas kalian, atas mereka. Ata'u kalidzalik amanu bifardiyatiha wa aqamuha. Nah, ini ketika telah diperintahkan sholat, ketika Mu'ad memerintahkan sholat, fa'inhum ata'u kalidzalik, itu di dalam hadisnya, jika mereka menaati engkau dalam perintah sholat tersebut, yakni mereka mengimani kewajiban sholat yang lima tersebut, serta mereka telah menegakkan sholat-sholat yang lima tersebut. Ini fa'inhum ata'u kalidzalik. Ketika mereka telah beriman terhadap kewajibannya, oh memang sholat itu wajib, dan mereka telah menegakkannya, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqah. Baru kemudian ajari, beritahukanlah mereka bahwasanya Allah iftarada alaihim sadaqah, mewajibkan zakat atas mereka. Ini. Kemudian setelah ata'u kalidzalik, kata Rasulullah, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Iyyaka, iyyaka suatu kalimat untuk tahdzir, peringatan. Nah, peringatan keras. Iyyaka, kalau bahasa Indonesia, hati-hati. Nah, wa karaima, hati-hati dari karaim amwalihim. Mansubun ala tahdzir. Mansub sebagai eh, karena ini, karena ada tahdzir iyyaka. Karaim jamak dari karimah. Wahiyya khiyarul mal wa nafaisihi. Jamak dari karimah yaitu harta terbaik, khiyarul mal, dan harta yang paling berharga. Nah, hati-hati dari ini. Wattaqid da'wal mazlum. Kemudian yang terakhir, ittaqid da'wah, takutlah doa orang terzalimi. Ay ihdharha waj'al bainaka wa bainaha wiqayah bi fi'lil adli wa tarkiz zulmi. Waspadalah terhadap doa orang yang terzolimi.
Dan jadikanlah antara dirimu dan dengan doa orang yang terzalimi tersebut penghalang. Jadi jangan sampai ada doa orang terzalimi. Dengan cara bifi'lil adli wa tarkiz zulmi. Dengan berlaku adil dan meninggalkan kezaliman. Ketika melakukan keadilan, tidak menzalimi, tentu saja tidak dapat enam, dia tidak akan terkena da'watul mazlum. Karena tidak ada yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena sesungguhnya atau maknanya ini adalah al-halu wasya'n, yaitu kondisi dan urusannya laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa tersebut tarfa'u ilaihi fayaqbaluha. Bahkan doa tersebut langsung diangkat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini doa orang yang terdolimi. Akhrajahu ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaini. Diriwayatkan oleh dua imam besar, yakni diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahih mereka. Namanya kitab sahih. Kemudian ada dua, jadi di sini sahihaini. Nah, ada fi sahihani menjadi sahihaini mansub isim mutanna. Nah, demikian. Kenapa disebutkan akhrajahu? Karena jika menyebutkan hadis, nah penyebutan hadis itu tidak seperti ayat Al-Qur'an. Ketika kita menyebutkan ayat Al-Qur'an, maka kita bisa langsung menerimanya. Nah, karena itu sudah nah, tabit memang dalilnya nah, Al-Quran sudah mutawatir di kalangan umat ini. Sudah diriwayatkan dengan berbagai enam jalur. Sehingga tidak diragukan lagi. Adapun hadis, maka itu ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang tidak bisa kita terima karena itu bukan dari Nabi. Atau karena riwayatnya meragukan. Nah, sehingga harus disebutkan. Ini benar nggak hadisnya betul atau sahih dari Nabi atau tidak. Nah, sehingga akhrajahu ini menunjukkan bahwasannya hadis tersebut sahih. Imam Bukhari, Imam Muslim ini disepakati kesahihannya. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan ini pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Allah a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.